kita ketemu lagi di sini, padahal kita udah 1,5 jam jalan ke atas. Kok ketemu pohon ini lagi sama bungkus tolak angin yang sama? Kata dia gitu. Ada sosok cewek gitu bang, gede banget. Udah ada dengeran ini, kentungan bambu kayak tukang cuanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Melki di Storymon ID. Nah, kali ini gua kedatangan tamu temen gua namanya Fala. Sehat ya, Bang Fala? Sehat bang. Nah, beliau ceritanya datang ke sini mau menceritakan tentang pengalaman beliau waktu saat mendaki Gunung Gede Pangrango bersama teman-temannya. Ya. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Jadi gini bang, itu tuh tahun 2014 bulan April. Waktu itu tuh bocah-bocah gua lagi pada pengen liburan ceritanya. Rencanain liburan kemana nih? Naik gunung aja deh ke Gede Pangrango. Di situ 14 orang kalau nggak salah. Ada gua, ada Dojek, ada Ratem, ada si Rian, ada si Adul. Ada banyak lah, pokoknya 14 orang jumlahnya di situ. Lumayan banyak. Iya, lumayan 14 orang. Udah rencana udah fix, kita jalan di tanggal 12 April kalau nggak salah. 12 April 2014. Kita berangkat naik angkot charteran dari Jagorawi depan. Oh, lu tinggal di mana, Bang? Tinggal di Kebun Kopi Bogor. Di Citerep. Iya, Citerep. Oh, iya. Berarti dekat lah rumah gua. Iya. Iya. Terus? Ya, gue berangkat naik angkot charteran dari sini pukul kalau nggak salah jam 10 malam. Jam 10 malam? Iya, jam 10 malam. Berangkat sampai ke by the way kita naik gede lewat Putri. Jalurnya? Ya, jalur Putri ya. Cipanas berarti Ya, Cipanas. Jadi kita sampai sono sekitar jam 12:30 deh kalau nggak salah. 12:30 istirahat sebentar. Jam 1 kita briefing. Itu istirahat sebentar di mana maksudnya? Di apa? Namanya? Puncak. Bukan. Kita istirahat di base camp Oh, kalau kata. ini lu jalan jam 10. Nah, kita jalan jam 10:30. Sampai Cipanas. Sampai Cipanas 12:30. 1:30 malam. Nah, di situ kita di base camp tuh ngaso dulu kan, baru datang tuh iya. istirahat, ngaso dulu lah, ngopi apa-apa. Setelah itu jam 1 kita briefing buat mulai pendakian. Jam 1:15 lah kita naik lewat Putri. Kita berangkat tuh jam 1:15 mulai pendakian. Awalnya sih biasa aja ya, santai jalan sampai di pos 2 itu udah rada capek tuh, kerasa beban. Berat lah pokoknya, jalan udah berat, udah apa. Ini sih firasat gue ya, kalau yang lain sih nggak tahu karena gue yang ngalamin ini kan ya. Jalan udah terasa berat, kita lanjutin jalan. Sampai pos 2 lu udah merasakan hal yang udah nggak enak nih, badan gue kenapa nih? Rada berat tapi ya udahlah cuek aja kan, jalan sekitar sampai bisa kurang lebih 3 jam itu nggak sampai ke pos 3. Oh gitu. Nggak sampai. Lu dari pos 2 mau ke pos 3. Iya. Kira-kira udah hampir 3 jam. 3 jam nggak sampai ini nggak. Kok nggak nemu ini pos 3. Berarti udah mau subuh dong. Iya. Udah jam 3:30 lah, jam segitulah. Jam 3:30 lah begitulah. Pokoknya 3 jam aja dari pos 2 ke pos 3 nggak nyampe tuh. Akhirnya kan yang lain juga bingung. Bukan gua doang yang ngerasain kalau yang ini. Semua yang teman-teman gua ngerasain semua. Kok nggak nyampe ini udah 3 jam. Kan katanya gitu. Nah, akhirnya teman-teman gua mutusin, udahlah berhenti dulu nih. Kita ngaso dulu. Takutnya ada yang nggak beres kan. Kita berhenti tuh, kita mutusin berhenti, ngopi dulu sebentar. Nah 15 menit lah kita istirahat, terus mutusin buat jalan lagi. Nah terus salah satu teman gua itu ada inisiatif, dia naro bungkus tolak angin di pohon, di sebuah pohon lah ibaratnya, dia selepin aja gitu. Itu secara tidak sengaja Tidak aja?
nggak tahu juga dia. gitu. Saya emang ngeliatin aja, gue ngeliatin aja nih. Oh dia ngapain tuh naruh di pohon? Itu siapa? Si Ratem. Ya. Naruh aja tuh kan. Lanjut lagi jalan. Set sekitar 1,5 jam jalan. Set. Nah sampai situ gue curiga, dia ngomong, lah kok ini ada lagi gitu. Gue kan nggak tahu, nggak sadar kalau dia naruh tolak angin di situ. Iya. Terus gue tanya, kenapa bang? Ini gue tadi naruh bungkus tolak angin di sini. Iya. Kok kita ketemu lagi di sini? Padahal kita udah 1,5 jam jalan ke atas. Kok ketemu pohon ini lagi sama bungkus tolak angin yang sama? Kata dia gitu. Nah gue di situ, lah kok bisa ya, kata gue. Padahal kita udah jalan jauh banget bang, jauh tuh 1,5 jam lah, udah jalan set. Udah di situ, akhirnya kita mutusin istirahat lagi, takutnya nggak beres lagi kan? Di tempat yang sama. Iya di tempat yang sama, di tempat si tolak angin itu dan istirahat kita pertama itu, yang habis 3 jam kita di situ, kita jalan, ketemu lagi tempat itu, di situ lagi kita berhenti, istirahat lagi. Akhirnya di situ gue anak-anak yang mau tidur dulu lah, soalnya kita berhenti agak lama di situ sekitar 45 menit. Udah di situ kita istirahat, kita mau makan, mau tidur. Udah setengah 45 menit lah. Itu udah pukul berapa ya kalau nggak salah? 4:30 kalau nggak salah. 4:30 deh kalau nggak salah. Iya. Nah udah 4:30 kita tidur. Habis tidur istirahat, jalan lagi tuh. Jalan lagi, bret. Nah, pas habis tidur udah. Kayaknya jalan udah kebuka nih. Oh, gitu. Soalnya ketemu nih pos 3. Jalan sebentar, bangsa setengah jam. Lah, ketemu nih pos 3. Tadi gue nyari nggak ada. Nah, dari pos 3 itu lancar lah sampai atas. Sampai Atas Kencana. sampai belum sampai Surya Kencana gue. Sampai kalau nggak salah bonus. Kalau orang kata bilang bonus. Kalau ada nih bonus yang landai itu, jalan landai kalau di gede. Lah ya. Ya. Udah hampir surkan tapi belum. Iya, Ya kan masih di situ. Di situ temen gua berdua nih jalannya di belakang, paling belakang. Tapi posisi udah terang belum? Belum, masih Gelap lah ya. masih gelap ya, karena gunung 5:30 juga masih gelap kan. 5:30 lah kalau nggak salah itu. Gua berdua sama teman gua si Adul itu. Nah, si Adul, gue tiduran tuh istirahat, tiduran capek gue bilang. Nah itu Ipal sama Adul itu rombongan paling terakhir apa? Ya gue mutusin sama dia, udah dulu belakangan aja dah, gue bilang. Capek gue bilang gitu kan. Ya udah tuh gue belakangan berdua sama dia, berdua jalan, terus istirahat gue tuh di yang tempat landai itu yang disebut bonus itu kan. Iya. Istirahat, gue udah istirahat dulu sini. Ya udah, dia tidur tuh. Gua ngaso-ngaso doang, gue bilang kan, ngaso-ngaso doang. Nah setelah bangsa setengah jam tuh, gue jam 6 baru gue bilang udah jam 6 nih, udah terang, jalan gue bilang. Gue bangunin si Adul, Iya. bangunin, dia langsung pucet mukanya. Gue nggak tahu kenapa tuh, dia bangun langsung pucet mukanya. Nggak tahu tuh, gue nggak nanya nggak apa ya namanya. Tiba-tiba langsung pucet atau gimana? Langsung kayak orang kaget, gimana sih bang? Dibangunin kayak ngeliat apa gitu, langsung kaget gitu. Iya. Ya kan, kaget gitu. Wah, kenapa nih orang? Gue dalam hati gitu. Kenapa nih kok kaget gue bangunin ya? Udah tuh gue nggak pikir negatif lah, kata gue. Masih di gunung, tar aja lah ceritanya. Di bawah maksudnya. Nah udah tuh, gue jalan. Itu jam 6 ya bang, pagi lu ini, pagi ya. Gua Udah terang lah ya. Udah terang ya. Gue kira mah udah pagi ya, udah aman lah, nggak ada gangguan lah, gue bilang kan. Udah sampai mau surkan, udah kan ada gerbangnya tuh kan kalau surkan ya, kayak gitu-gitunya ya kan. Di situ jalan, dari situ dari jauh kayak ada yang halangin tuh pintu teh, kayak kain gitu. Si jalan itu. Iya, ini gerbang nih, ini tuh udah surkan dan luas. Nah di pintu ini tuh kayak ada yang menghalangi tuh, apaan kata gue ya dari jauh. Gue jalan, kata gue ini apaan, makin deket gue iniin, makin merinding. Gue bilang, kata gue kayak ada yang aneh, gue bilang kan. Sekitar 15 meter lah, dikit di sini ya, di sini situ lah. Gue lihat, tuh gue, astagfirullahaladzim, cuman situ gue mendem sendiri. Temen gue di belakang si Adul itu. Nah, gue mendem sendiri, gue ngeliat si Adul nggak sadar. Gue sadar tuh gue, astagfirullahaladzim, kata gue, ini apaan? Taunya ada
sosok cewek gitu bang, gede banget. Jadi nutupin itu pintu, cuman kayak kain doang. Nutupin itu jalan. Nah itu pin jalan itu, Oh. gede banget, gede. Nah mukanya itu di atas gitu kan, gue deket banget dia di atas. Kata gue, astagfirullahaladzim, gue merem. Gue sambil pegangan duluan, gue bilang kan, duluan. Pas gue melek udah nggak ada tuh kata gue. Alhamdulillah kata gue. Tapi lu sambil jalan aja. Sambil jalan aja, Cuek aja ya? cuek aja mau gimana kata gue. Iya. Gue mau teriak juga kayak orang gila gue, kita disangkanya kan. Iya. Udahlah kata gue, jalan aja, jalan. Udah tuh sampai Surken gue 6:30 lah kalau nggak salah, 6:30 buka tenda tuh kan. Buka tenda akhirnya di situ. Jadi sampai Surya Kencana itu lu buka tendanya di alun-alun Surya Iya, Kencana di atau alun- berarti yang dekat air sana. Iya, yang dekat, yang mau ke atas dah, pokoknya di bawah nih kan ada tanjakan mau ke. Iya, yang di dekat situ air tuh sana dekat lah situ ya. dekat air lah, dekat sumber air. Dari situ gue di situ nginep ya, kan nyampe jam 7, 6:30 pagi kan. Gue di situ nginep sampai besoknya jam 9 kalau nggak salah, jam 9. Tapi selama lu di tenda itu nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Nggak ada, kalau gue ngerasain Selama nggak di ada. tenda nggak lah ya. Nggak ada, nggak tahu sih yang lain sih ya. Gue nggak ngerasain apa-apa kalau di situ. Maksudnya aman-aman aja lah kata gue. Alhamdulillah lah di sini nggak ada apa-apa macam-macam. Nah besoknya pukul jam 9 deh, 9:30, bocah-bocah ngajak, udah packing kita pulang lah. Tapi di puncak dulu kita santai kan. Biasanya kan gitu kan ya. Kalau dari Surken jam 9:30 packing, naik ke atas, nyampe atas jam Jadi 12. jam 10-an lu udah mulai ke atas. Ya udah mulai ke atas, pokoknya jam 10 udah mulai ke atas. Sampai atas jam berapa ya, jam 11:30 lah ya. Oh. Paling lama jam 12 lah kalau nggak salah gitu. Masih aman tuh, masih aman juga. Nggak ada halangan apa-apa. Aman sampai gua nemu kayak ada yang aneh tuh di abis ini kandang badak. Nah lu kan perlu lu ceritain aja nggak apa-apa biar maksudnya Oh, turun dari aja gua lu jalan. turun dari puncak jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah dari puncak kan gua 11:30 tuh. 11:30 gue nyantai dulu di sono, nyantai. Sekiranya jam 1 lah, jam 1 beres-beres lagi, kita turun akhirnya kan ke bawah. Set. Tanjakan Setan lewat, Tanjakan Setan gue pukul berapa tuh? Gak lama sih, jam 1, jam 1:30 lah. Sampai Tanjakan Setan turun lagi. Gak ada istirahatnya tuh, turun lagi terus. Nah di kandang badak berhenti bentar, 15 menit lah. Ngopi dulu kan, abis dari Tanjakan Setan kan rada capek tuh. Ngopi dulu 15 menit. Belum ada apa-apa juga, belum nemuin hal-hal yang ganjil lah gue bilang. Turun lagi, gue ada dari situ jam 2 gue turun sampai ke pemandian air panas. Ya kalau nggak salah kan, pemandian air panas. Gue di situ udah mulai merinding dari awal. Kan ada kandang batu. Iya kandang batu tuh, kandang batu gue belum. Dari pas kan ada pemandiannya tuh, yang ini pos tuh, terus ada pemandian kecil tuh. Kali. Ya kayak gitu kan lah ya. Gitu. Di situ udah rada merinding itu gue nih. Firasat gak enak lagi nih. Gue bilang kenapa nih? Kata gue masa iya sih gue udah mau turun ada lagi, gue bilang kan. Mana siang. Jadi pikiran lu udah parno aja. Iya udah parno, masa iya sih. Ini kan udah siang, masa iya ada lagi. Gue bilang kan. Udahlah gue bilang lanjut lagi jalan. Nah bocah yang lain kan di belakang tuh. Nah pas gue turun tuh gue rada duluan. Lu rombongan lu duluan. Nah gue rada duluan kan. Rombongan gue masih di belakang lah, masih di kolam yang air panas itu, masih pada nyantai. Bilang gue duluan kata gue deh. Ya udah tungguin aja bis itu air panas bilang kan. Ya udah gue jalan. Pas air panas gue nggak tahu, sepi bang itu air panas tuh. Lu itu sendirian? Sendiri, posisinya gue sendiri. Kata gue, kok sepi amat ini ya, kata gue. Perasaan yang turun rame tadi dah dari puncak, gue bilang kan. Kok sepi banget, gue bilang. Turun, gue bilang di ujung ada orang, gue nggak tahu siapa. Kan kelihatan ya habis belokan gini, di ujungnya ada orang tuh yang suka jagain lah, nggak tahu orang biasa. Lu ngeliatnya kayak orang ngejagain. Iya, kayak orang ngejagain lah, tapi rada kayak bule lah.
Tinggi badannya, tinggi, hitam. Kayak orang bule lah, bule hitam gimana sih? Udah tuh, kata gue, siapa ya kata gue. Gue nggak tahu tuh kan, gue kalau air panas kan otomatis jalan lihat bawah ya, takutnya kepleset apa. Set gue lihat bawah, jalan-jalan. Pas gue udah mau nyampe situ, udah nggak ada lagi tuh orang kata gue. Oh jadi lu ngelihatnya pas di ini, pas air panas ngebul ya? Iya kan ngebul kan? Sama-sama. Kan iya, cuman kayak orang bener. Itu mah jelas orang, ada penampakan matanya ada hitam. Iya, jadi ngeliat lu ada orang. Iya ada orang lah, tapi nggak gondrong kayak bule lah. Bule hitam. Gua dong. Iya, rumah lu. Hitam gitu dah. Nah pas nyampe deket dia, nah dianya nggak ada. Lu ngeliat nggak ada? Nggak ada. Gue kan penasaran, gue nggak ada nih orang. Gue lari ngejar. Kata gue, nggak ada orangnya nih. Kemana nih? Kata gue teh. Terus gue udah nggak enak. Situ gue berhenti lagi nungguin bocah. Gue kata gue. Kan ada pos lagi tuh. Iya ada pos tuh kan di situ. Gue nongkrong situ nungguin bocah. Gue rada ngeri juga sendiri di jalan. Gue bilang ke bawah. Nah udah di situ gue udah nungguin bocah. Terus nggak lama tuh bocah datang. Kenapa lu? Capek gue, speak aja gue capek ya. Capek lah gitu. Ya udah yuk jalan lagi. Jalan lagi tuh. Jalan. Semuanya udah ada lo. Jadinya. Udah bareng lah. Gue juga udah bareng, udah rada takut ya. Udahlah bareng semua. Nyampe ke pukul berapa ya? Itu tuh udah sore banget deh. Nyampe ini Curug Ciberem nih, apa salah ya? Pengencangan. Iya, ya situ udah. Oh jadi singkat ceritanya lu turun bareng aman. Gue sampai pengancangan. Nah, pengancangan gue istirahat. Itu sampai jam berapa lu? Ada kali jam 5 lewat 15 mah, udah mau maghrib lah. Ya. Jam 5 lah kalau nggak salah. Iya. Di situ gue istirahat dulu 15 menit. Di situ mah gue nggak tahu ya. Tapi teman gue cerita katanya mah ngelihat apa ibu-ibu gitu di pos itu kan ada pos tuh, yang itu kan ada pos tuh. Katanya ada ibu-ibu di pojok sono lagi ngeliatin bocah, lagi ngeliatin kita nih. Cuman siapa yang ngeliat itu? Ya ibu-ibu itu. Enggak, maksud gua yang lihat ada ibu-ibu itu siapa? Teman gua itu si Dwi. Lagi gua masih Dwi itu nggak salah ya. Si Dwi itu ngeliatin, kata gua. Kenapa Wi? Enggak udah. Nah di bawah dia baru cerita itu, tapi gua nggak tahu ya. Udah tuh jalan lagi sekitar jam 5 lewat lah, jam hampir setengah 6 jalan lagi kan, jalan. Sampai. Kenapa lu memutuskan untuk lanjut jalan? Iya takut keburu maghrib bang. Iya. Udahlah biarin bablasin nyampe base camp maghrib lah ibaratnya. Jangan sampai maghrib di jalan maksudnya. Ngejar lah gitu. Ngejar terus set. Akhirnya misah tuh. Gue tinggal bertiga. Gua, si Adul, satu lagi si apa ya itu teh? Bocah. Si Agung kalau nggak salah, si Agung. Iya. Tiga tuh jalan jalan nyampe ke Telaga Biru bang. Iya. Maghrib pas banget. Waduh, udah maghrib banget itu. Tadinya mau berhenti tapi Telaga Biru mah kan kata gue kalau berhenti di sini mah mati nih gua. Mana sepi kan, gak ada orang, kata gue teh. Oh jadi yang pas waktu turun tuh lu rombongan terakhir apa gimana? Ya gue terakhir di tigaan. Enggak, maksud gue nggak ada rombongan lain gitu. Seinget gue sih nggak ada. Seinget gue sih ada sih, paling masih di atas. Di atas banget tuh jauh. Nah gue turun sampai situ 3 maghrib, pas banget maghrib. HP teh ajan. Kan ada tuh alarm ajan tuh kan, kalau HP kalau jam segini ajan. Nyala tuh. Kata gue, wah ajan, kata gue jam segini. Kalau udah sampai sini mau berhenti apa enggak ya, kata gue. Berhenti enggak, kata gue. Teman gue tuh nanya kan ke gue kedua nanya ke teman gue, berhenti nggak nih di sini? Tapi udah maghrib, gue rada ngeri berhenti di sini. Katanya kan gini lah, gue bilang. Akhirnya berhentilah di situ. Tapi nggak lama, gue cuma 5 menit. Karena apa? Pokoknya kelar ajan lu jalan lah ya. Bukan kelar ajan bang, ini mah baru berhenti, baru mutusin berhenti Ted. Baru nggak ada 2 menit, nggak ada, baru berhenti Ted. Udah ada dengeran ini kentungan bambu kayak tukang cuanki. Tahu nggak tukang cuanki kalau lagi ngider? Kayak tukang bakso lah ya. Iya, tukang bakso cuanki lah kayak gitu.
Kata gua kira gua doang yang denger kan. Taunya bertiga-tiga denger semua teman gua. Langsung pada panik kan, muka gua juga panik, gua juga takut. Gua bilang, denger nggak lu? Denger gua. Terus gimana ini gitu gua kan? Ya udah jalan nggak? Ya udah jalan. Jalan. Jalan sejam lah ya nyampe penangkaran burung kalau nggak salah. Nah, kan ada belokan ke kanan ya? Pemantauan burung mungkin. Iya, Iya, pokoknya yang belok ke kanan deh. Iya. Nah, bocah gue duluan tuh si Agung duluan. Sendiri berarti. Tapi nggak jarak pandang gue masih kelihatan dia, masih kelihatan dia, cuman rada jauh kan. Kata gue nih orang ngapain ke kanan? Nih orang dia ke kanan ke penangkaran burung. Saya di jalan ke kanan. Iya ke kanan. Gue bilang, nih orang ngapain ke kanan? Gue samperin sama berdua tuh masih Adul, samperin ke kanan. Taunya dia balik lagi. Terus gue tanya, lu ngapain ke kanan? Kan jalan lurus, gue bilang. Iya. Gue kira ke kanan, orang tadi ada orang rame pada ke kanan. Lah, mana ada ke kanan lu? Orang pada lurus, ngaco lu, gue bilang. Orang jalurnya udah jelas-jelas lurus, gue bilang. Lu ke kanan. Beneran dah, gue lihat tadi rame. Gue belok kanan. Gue ikutin tuh orang nggak ada. Tiba-tiba, udah gue balik lagi, kata dia kan gitu. Ayo udah kata gue. Ya udahlah, bentar lagi nyampe ini, udah turun. Untung dia nggak panik ya. Kagak, nggak tahu dah gue. Di dalam dia pas belok kanan mah mungkin dia panik. Cuman pas keluar mah biasa aja dia, kata gue. Gue kira dia mau lurus ke sono, nggak tahu jalan, lurus ke sono takutnya hilang kan. Iya. Untung dia balik lagi, gue bilang. Ya udahlah, bentar lagi juga nyampe kan. Nyampe tuh di pos apa? Bingung Mancangan udah lewat tuh. Di pos yang apa buat Simaksi lah itu. Nyampe situ udah laporan, udah nyantai. Udah terus ke base camp, ke warung-warung lah. Udah sampai situ, udahlah tuh ceritanya. Gitu. Cukup intens juga ya, maksudnya perjalanan lu digangguin sama hal-hal yang seperti itu. Ya sebenarnya mah ini mah cerita dari gue ya. Kalau yang lain ada lagi. Versinya beda-beda. Versinya ada lagi. Orang teman gue ada yang lihat katanya ada tenda pernikahan katanya di pos 3 waktu itu. Siapa itu? Kalau nggak salah si Dwi sama Bang Ambrok. Kan sama Bang Ambrok tuh, kalau nggak salah sama Bang Ambrok. Lihat tuh katanya, ngeliatin waktu di base camp kan cerita tuh. Gue lihat ini kan. Lihat apa? Nah itu lihat tenda itu katanya ada di pinggir jalan, di habis pos 3 katanya ada siapa yang kawinan ini, ada tenda kawinan di sini katanya kan. Goblok juga ya. Iya gue jadi ini. Maksudnya kok ngelihat sampai nanya ada pertanyaan siapa yang kawinan di hutan begini. Iya, namanya polos lah ya, maksudnya langsung secara secara spontan lah ibaratnya. Ya. Kok ada tenda gitu kan, ibaratnya gitu. Ya gue juga nggak tahu, kata gue teh. Gue kagak nemu gue bilang. Nah kalau gue nggak nemu itu, nah dia nemu itu kan, gue juga nggak tahu, heran. Terus juga katanya ada yang si Dwi itu lihat ada ini bendera kuning apa janur kuning kalau nggak salah. Habis si tenda itu katanya. Janur kuning kali. Janur kuning ya. Mungkin syarat tanda pernikahan itu kali ya. Soalnya kan ada yang ada tenda pernikahan. Iya, makanya ada tenda ada ini, berarti ada yang nikah kan? Mikirnya juga kan. Cuman kita nggak tahu. Nah, itu Pak yang mau gua tanyain sebenarnya gini, Pak. Waktu lu di GPU itu kan otomatis ngasih simaksi kan? Iya. Nah, pasti ada penjaganya lah. Mereka dulu memang 2014 mungkin masih bebas lah ya. Kalau sekarang mah di bawah jam, maksudnya udah lebih dari jam 12 kan udah nggak boleh. Dengar katanya kan kayak gitu. Nah, waktu lu kenapa harus memutus, yang mau gue tanyain nih satu, kenapa sih teman-teman memutuskan untuk melakukan pendakian waktu malam-malam gitu? Nyampe dini hari lagi jam 1 gitu. Pengen sih ngejar target. Maksudnya sampai puncak subuh lah. Ngejar targetnya. Surya Kencana. Iya, sampai Surya Kencana lah maksudnya. Subuh lah nyampe sono. Jadi lebih lama lah di Surya Kencananya gitu. Oh, jadi udah jadi keputusan bersama lah itu mah ya. Nah, waktu di pos GPU itu
si Ranger itu ngasih himbauan apa biasa aja dia cuman melayani teman-teman buat naik aja? Ada himbauan mungkin barang yang dibawa kayak Enggak, gitu maksud gitu. gue himbauan. Ini kan udah malam nih, udah dini hari nih kan. Dia biasanya kan anak-anak teman-teman Ranger sana kalau ada apa-apa di atas, gua simak dari cerita lu kan tadi tuh ada tenda, ada janur kuning. Biasanya kan kalau anak-anak GPU tahu tuh. Kalau misalnya ada yang begitu tuh, oh ini hati-hati ya nanti di pos ini. Nggak ada cerita, nggak ngomong, nggak ada himbauan apa-apa. Makanya di situ heran, kalau ada himbauan juga nggak bakal bertanya-tanya itu tenda siapa kan. Iya. Tapi sebenarnya gue yang lebih menarik itu si temen lu siapa? Ratem ya, yang meninggalkan bekas obat tolak angin. Iya. Ditaruh situ, inisiatifnya tinggi banget maksudnya gitu. Mungkin dia udah merasa apa gimana kali. Iya mungkin dia udah ngerasa kok lama banget. Apa kita di sini aja apa gimana? Makanya dia inisiatif mungkin. Coba ditaruh ini. Kalau ketemu lagi berarti kita di sini aja nih, gitu mungkin. Tapi alhamdulillahnya semua teman-teman yang barengan lu semuanya nggak kenapa-napa lah ya. Alhamdulillah. Selamat semua ya. Selamat semua, sampai turun, sampai pulang, selamat semua. Iya. Nah, buat teman-teman jika mau mendaki gunung, ini kita ambil positifnya, yang negatifnya dikesampingkan saja. Nah, buat Fala sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman, buat yang penggiat-penggiat alam yang baru mau hobi-hobi mendaki gunung? Ya, saya juga kan baru ya, maksudnya pengalaman saya aja nih, maksudnya kalau suasana udah nggak bener, maksudnya istirahatlah sebentar, maksudnya kalau ada sesuatu yang aneh gitu, istirahat dulu sebentar, tenangin pikiran, jangan terlalu memaksakan lah, maksudnya target sampai atas, tar dulu lah, jangan bahas target dulu, soalnya takutnya ada apa-apa di jalan kan, mending kita istirahat dulu sampai kondisi benar-benar kondusif baru jalan lagi. Menurut saya sih gitu aja sih, yang penting jaga kondisi aja lah gitu, jangan terlalu, persiapannya harus lebih matang lah ya. Iya. Nah intinya memang kalau misalkan kita ada kendala di jalan sebaiknya berhenti dulu. Iya. Nah, seperti itu prosedurnya. Iya betul. Jadi membuat kita pola pikirnya jadi lebih positif lah. Iya. Jangan dikait-kaitkan. Walaupun misalkan kita ada terkaitannya, ada ya tanda kutip lah mistisnya lah. Cuman kita berpikir positif dulu aja ya. Oke, season kali ini cukup menarik sekali, gila lupa. Oke, thank you. Ya, terima kasih banyak. Ya, Bang. Kasih Bang. Nah, untuk season kali ini mungkin cukup sekian dulu. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita di kontennya Storymon ID, silakan boleh komen di kolom komentar atau di DM di Instagramnya Storymon ID. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.